GT Action 7 adalah salah satu ponsel yang paling underrated di tahun 2016. Dengan harga yang mid-range, tapi memiliki spek yang super gahar. Tapi apakah GT Action 7 ini masih relevan di tahun 2017? Halo semua, nama saya Andrew Leonardo dari Getektif, dan kita akan menonton review GT Action 7. Spesifikasi ZTE Action 7 memiliki layar AMOLED 5,5 inci dengan resolusi 2K dan juga memiliki kamera yang beresolusi 20 megapiksel disertai dengan OIS. Memiliki chipset Snapdragon 820 dan GPU Adreno 530, juga memori internal 64 GB. Didukung dengan sistem operasi 7.1.1 Nougat dan juga ditenagai dengan baterai berkapasitas 3100 mAh. ZTE Action 7 memiliki desain yang bisa dibilang tidak mengikuti tren smartphone zaman sekarang yang memakai bahan kaca untuk bagian belakangnya. Handphone ini menggunakan bahan metal namun terasa sangat licin di tangan. Untungnya bagian belakangnya dibuat sedikit melengkung sehingga lebih mudah untuk digenggam. Action 7 juga mempunyai slot microSD sama seperti HP flagship lainnya yang punya slot SIM hybrid. Tombol volume dan power juga terasa enak ditekan dan juga tidak terasa murah. Tidak perlu khawatir akan kendor dalam waktu dekat. Smartphone ini memiliki USB Type-C yang sama dengan flagship smartphone zaman sekarang. USB Type-C ini bersifat reversible sehingga tidak perlu takut untuk memasukkannya entah terbalik atau posisi yang salah. GTE Action 7 juga didukung dengan fitur Quick Charge 3.0 sehingga bisa di-charge dari 0-50% hanya dengan waktu 30 menit saja. Kalau sampai full membutuhkan waktu sekitar 88 menit. Smartphone ini juga mempunyai fitur yang berusaha dihilangkan oleh beberapa manufaktur lainnya, yaitu headphone jack, yang memiliki chipset audio hi-fi DAC dengan audio 32 bit sehingga suara yang dihasilkan lebih bagus dari smartphone lain. Tapi semua itu harus didukung dengan headphone yang mumpuni. Memiliki layar AMOLED berukuran 5,5 inci beresolusi 2K yang membuat layar smartphone ini terlihat lebih jernih dan warnanya terlihat lebih hidup. Smartphone ini memiliki capacitive button di bagian bawahnya serta dua speaker yang ada di bagian atas dan bawah yang menghadap ke arah kita. Perlu diingat, speaker smartphone ini bukan speaker standar karena didukung oleh Dolby Atmos. Tapi untuk sekarang ini fitur itu masih terdengar seperti gimmick karena suaranya tidak terasa seperti speaker stereo yang sebenarnya. Di bagian belakang smartphone ini terdapat kamera dengan resolusi 20 megapiksel dan juga fingerprint sensor. Fingerprint sensornya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari beberapa flagship pada tahun 2017. Berlanjut ke bagian kamera. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Hasilnya sedikit soft dan kualitasnya cukup oke dalam kondisi pencahayaan yang bagus. Sayangnya, kamera ini tidak dapat merekam sampai resolusi 4K dan hanya terbatas pada Full HD saja. Berbeda dengan kamera belakangnya memiliki resolusi 20 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dan juga memiliki fitur OIS. Fitur OIS pada kamera ini terbilang cukup bagus. Kualitas kameranya juga cukup mumpuni pada lighting yang bagus, tapi pada keadaan low light sedikit kurang bagus, masih banyak noise-nya. Aplikasi kamera bawaan terasa cukup user friendly. Kamera pada smartphone ini juga bisa menggunakan manual mode dengan menu yang lumayan lengkap seperti shutter speed, ISO, exposure, white balance, intervals,
dan juga fokus. Berikut beberapa hasil fotonya. Ini adalah hasil video beresolusi Full HD dari kamera belakang dengan pencahayaan yang jelek. Sekarang ini dengan pencahayaan yang bagus, dan suara yang kalian dengar sekarang adalah suara asli bawaan dari ZTE Action 7. ZTE Action 7 menjalankan versi Android 6.0 Marshmallow dan dapat di-upgrade ke 7.1.1 Nougat. Dari bulan Juni sejak saya pakai sampai sekarang, sudah terdapat 4 kali update. Dan setiap update membuat smartphone ini terasa semakin cepat dan responsif. Sebenarnya baterai yang dimiliki oleh smartphone ini berkapasitas 3250 mAh seperti dilansirkan oleh GSM Arena. Tapi pada kenyataannya, baterai pada smartphone ini hanya berkapasitas 3100 mAh. Dengan ukuran sebesar itu, saya mampu menggunakannya seharian dengan pemakaian standar seperti scroll sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, lalu menggunakan untuk foto-foto dan memainkan game-game, juga menonton YouTube sekitar kurang lebih 1 atau 2 jam. Untuk kualitas suara di telepon, ZTE Action 7 cukup baik dan hanya sedikit terdengar distorsi. Setiap orang yang saya telepon mengatakan suara di smartphone ini cukup bagus. Dengan dapur baju Snapdragon 820 dan GPU Adreno 530 didukung dengan RAM 4GB, membuat ZTE Action 7 mampu memainkan game-game berat di Play Store seperti Asphalt 8 dengan lancar. Walaupun ZTE memakai skin software yang cukup berat, tapi fitur-fitur ditambahkan cukup berfungsi, seperti ZTE Locker, capacitive button yang bisa diubah posisi back dan recents-nya, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, handphone ZTE Action 7 ini ya masih bisa bilang masih bersaing di tahun 2017. Bisa dilihat dari speknya yang lumayan setara dengan Samsung S7, juga dengan Xiaomi Mi 5 Pro. Lalu ya paling beda dikit di feature-feature seperti wireless charging, water resistant. Tapi sayangnya handphone ini nggak resmi masuk ke Indonesia, jadi agak susah ditemukan untuk membeli secara langsung. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa lihat di Amazon atau di Alibaba buat lihat ada yang jual handphone ini. Ya mungkin bisa dapat harga yang lumayan oke lah. Kalau handphone ini sih dulu dibanderol sekitar setengah dari flagship Samsung pada zamannya ya S7 pada zamannya. Oke, segitu aja video dari kami. Jangan lupa main-main ke website kami di getektif.com. Lalu jangan lupa di like, komen, share video ini ke teman-teman Anda. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe dan juga aktifin tombol lonceng di sebelah tombol subscribe yang ada di channel kami. Gitu aja video dari kami. Ini ZTE Action 7. Thank you.